Tahukah kalian bahwa kadang Allah mengirim malaikat dalam wujud pengemis, dan apa yang kita berikan pada mereka bisa jadi adalah ujian yang menentukan takdir kita selamanya. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Ahmad, pengusaha muda sukses, terjebak macet di mobilnya yang mewah. Ponselnya berdering, panggilan dari calon investor yang bisa mengubah hidupnya. Pak Ahmad, besok presentasi jam 7 pagi. Ini kesempatan terakhir. Kalau gagal, deal 50 miliar ini batal. Ahmad menghela napas berat. Proposalnya ada di laptop kantor. Ia harus kembali malam ini juga. Di lampu merah, seorang pengemis tua mengetuk kaca mobilnya. Bajunya compang-camping, basah kuyup. Ahmad menurunkan kaca sedikit. Nak, tolong. Saya 3 hari belum makan. Allah akan membalas kebaikanmu. Ahmad merogoh dompet. Isinya hanya selembar uang 100.000, uang terakhirnya. ATM-nya ketinggalan kartu kredit limit. Ia ragu. Maaf Pak, saya tidak ada uang kecil. Mata pengemis itu berkaca-kaca. Tidak apa nak, semoga Allah mudahkan urusanmu. Lampu hijau. Ahmad tancap gas, tapi hatinya gelisah. Wajah kecewa pengemis itu terus terbayang. Tiba-tiba mobilnya mogok di tengah jalan tol yang sepi. Ya Allah, kenapa sekarang? Hujan semakin deras, tidak ada signal. Ahmad pasrah dalam mobil. Tiba-tiba ada ketukan di kaca. Pengemis tua tadi berdiri di sana senyum. Butuh bantuan, nak. Ahmad kaget. Bapak, bagaimana bisa di sini? Saya jalan kaki mau ke kolong jembatan. Lihat mobil mogok, saya hampiri. Tanpa diminta, pengemis itu membuka kap mobil. Tangannya yang kurus bekerja cekatan. 10 menit kemudian mesin menyala. Bapak mekanik, pengemis tersenyum. Dulu sebelum bangkrut, sudah nak hati-hati. Ahmad terharu. Ia sodorkan uang 100.000-nya. Ini Pak, ambillah. Tidak usah nak, kamu lebih butuh untuk bensin. Lagi pula, pengemis itu tersenyum aneh. Rezeki saya sudah dekat. Ahmad bingung tapi pengemis itu sudah menghilang dalam hujan. Sampai kantor, Ahmad kaget. Laptopnya tidak ada di meja. Cleaning service bilang ada yang ambil. Katanya suruhan Ahmad. Panik, Ahmad mencari kemana-mana. Presentasi tinggal 8 jam. Putus asa, Ahmad ke mushola. Sholat tahajud, menangis. Ya Allah, aku tahu aku salah. Harusnya aku tolong bapak tadi tanpa mikir. Maafkan aku, bantu aku. Subuh, Ahmad tertidur di mushola. Mimpi aneh, pengemis tadi berubah jadi sosok bercahaya. Ahmad, rezeki itu bukan hanya uang. Kadang Allah uji dengan mengambil untuk memberi yang lebih baik. Percayalah. Ahmad terbangun. Ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Pak Ahmad, saya security. Ada bapak tua antar laptop, katanya punya bapak. Saya taruh di meja. Ahmad berlari ke ruangannya. Laptopnya ada di sana dengan sticky note. Nak, tadi malam ada yang buang laptop ini di tempat sampah dekat kolong jembatan. Saya kenali stikernya, pernah lihat di mobilmu. Semoga bermanfaat. Pak tua Ahmad menangis. Bukan hanya laptopnya kembali, tapi file presentasinya sudah diupdate. Slide-slide-nya jauh lebih baik, lengkap dengan data yang bahkan Ahmad tidak punya. Presentasi berjalan sempurna. Investor terkesan. Deal 50 miliar approved, bahkan mereka tambah jadi 75 miliar. Ahmad langsung cari pengemis itu. Keliling Jakarta, tanya sana-sini. Seminggu kemudian dapat info, ada pengemis tua meninggal di kolong jembatan tepat malam Ahmad bertemu dengannya. Yang aneh, warga bilang bapak itu meninggal dengan senyum. Di sampingnya ada Al-Quran usang dan notes berisi doa. Ya Allah, jadikan aku sebab kebaikan untuk hamba-Mu yang lain sebelum Engkau panggil aku. Ahmad ke makamnya. Di nisan tertulis, Ir Soetomo, mantan CEO PT Teknojaya. Ahmad kaget. PT Teknojaya, perusahaan teknologi terbesar 20 tahun lalu, bangkrut karena dikhianati partner. CEO-nya hilang. Ternyata, penjaga makam cerita, Pak Soetomo memang sering nolong orang. Katanya, harta saya hilang, tapi ilmu masih bisa bermanfaat. Malam meninggalnya, dia sempat cerita mimpi bertemu malaikat. Katanya tugasnya di dunia sudah selesai. Ahmad menangis di makam itu. Kini ia paham, pengemis itu bukan sembarang pengemis. Dan bantuan updating presentasi
Hanya mantan CEO sekaliber Pak Sutomo yang bisa. Sejak itu, Ahmad berubah. 30% profit perusahaannya untuk sedekah. Ia dirikan Sutomo Foundation, membantu pengusaha bangkrut bangkit lagi. Tahun kemudian, Ahmad dapat email misterius. Ahmad, syukur kau gunakan rezeki dengan bijak. Ingat, kadang Allah kirim ujian lewat mereka yang meminta, dan pertolongan lewat cara yang tak terduga. Teruslah berbagi. Seseorang yang pernah kau tolong di tengah hujan. Ahmad mencari pengirim email itu. Tidak ketemu, tapi ia yakin di suatu tempat Pak Sutomo tersenyum melihatnya dari alam sana. Pesan moral, jangan pernah remehkan kesempatan berbuat baik sekecil apapun. Karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang kita tolong. Bisa jadi merekalah yang justru menolong kita dengan cara yang tidak kita sangka. Ingat sabda Rasulullah, barang siapa meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesulitannya di hari kiamat. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bagikan kepada yang lain. Siapa tahu ada yang sedang ragu untuk berbuat baik. Cerita ini bisa jadi pengingat bahwa Allah tidak pernah lalai membalas setiap kebaikan dengan caranya yang indah dan tidak terduga. Yuk, mulai hari ini kita lebih peka dengan kesempatan berbuat baik di sekitar kita, karena bisa jadi itu adalah ujian yang menentukan pintu rezeki kita selanjutnya.